Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi dari Pineng. Sekarang kita mau cari sarapan dulu. Semalam aku udah lihat TikTok. Ya, kita cari referensi di TikTok ya teman-teman ya. Langsung sudah dari TikTok dan kita bakal sarapannya di Tusun Cafe. Nah, ini kita sedang perjalanan menuju ke Tusun Cafe dari Pine Armenian. Wow, ini vibes-nya sih Chinatown sekali teman-teman ya. Dan benar-benar jalannya itu jalan-jalan ya satu laluan dua mobil pun kayaknya agak susah ya, agak berdempetan gitu kalau mau lewat. Keren. Dan ini emang ya vibes-nya santai. Ya tadi sana sih kalau yang kota memang ya masih agak hidup pikuknya masih ada mas teman-teman. Kalau yang ini dia lebih santai vibes-nya. Lihat mobil sama motor aja jarang yang lewat teman-teman. Mantap. Lihat teman-teman, vibes-nya sungguh tenang sekali kalau kita lagi jalan-jalan di Pineng. Ini mungkin karena tutup sama gedung-gedung ya, jadi cuacanya ya dibilang panas juga nggak panas, sejuk lah, masih bilang cukup sejuk. Karena tempat yang sekarang saya tinggal ini kayaknya agak terletak memang di ujung pinggiran kota. Dan wilayah yang sini pun juga memang cukup tenang sih sebenarnya. Jalan kaki pun santai gitu kan. Wow, lihat teman-teman, perjuangan untuk makan di Tusun Cafe. Ngantri boys. Di dalam itu udah full teman-teman, makanya yang ini nih ngantri buat masuk. Keren. Tusun Cafe ini sudah berdiri sejak lama teman-teman, sudah dari 40 tahun yang lalu dan menjadikannya sebagai salah satu kedai kopi tradisional tertua dan paling ikonik di Georgetown. Pengunjung yang datang ke sini tidak hanya untuk makanannya teman-teman, tetapi juga untuk merasakan suasana kopi tiam tradisional yang otentik dan kaya akan nostalgia. Menu yang pesan kali ini itu adalah roti panggang teman-teman bersama dengan telur setengah mateng. Untuk minumannya aku pesan kopi almond. Total keseluruhan dari pesananku itu adalah kisaran sekitar 10 ringgit teman-teman. Menurutku ini masih worth it kalau kalian untuk makan sekali-sekali teman-teman. Tapi kalau untuk kalian makan berterusan, menurut aku ini agak kurang cocok karena harganya yang cukup pricey menurut aku, karena hanya cuman roti 2 buah dengan 2 buah telur kita harus membayar sekitar 10 ringgit bersama dengan 1 buah kopi almond dengan 1 gelas cup kecil. Jadi menurut aku kalau kalian untuk makan sekali-sekali untuk merasakan nostalgia itu cocok, 1 minggu sekali itu cocok. Tapi kalau kalian makan setiap hari ya kalian bisa bangkrut teman-teman. Nggak bangkrut, cuman kalian akan merasakan ya makin lama kok makin boncos gitu ya. Oke guys, sudah selesai makan dan wow, banyak sekali masih antriannya guys. Gila, padahal sudah jam 9.47 pukul Malaysia, tapi yang ngantri masih gila, rame banget. Ini kayak ngantri bansos guys. Galak-galak. Gila guys, kafe terkenal banget, rame banget, gila. Lihat tuh, yang ngantri sampai sini guys, kafenya di sana. Gila, ini kalau mau kesini sih wajib pagi-pagi aja guys. Tadi aku sebelumnya antrinya nggak terlalu lama. Kalau ngantri sepanjang itu udahlah, makan yang lain aja lah guys. Tapi worth it sih memang rasanya enak kok, enak ya. Menurut aku yang paling enak adalah ketika rotinya kalian campur dengan telurnya. Wow, itu enak kalau rotinya campur telurnya setengah matang. Harganya tadi kalau nggak salah 7,6 ya, 7,6 ringgit. Kopi almondnya itu berapa gitu deh, lupa. Pokoknya total tadi cuma 10,3 ringgit habisnya. Lumayan sih untuk satu pasang roti dan juga 2 biji telur serta 1 kopi. Mantap.
Sekarang kita mau ke Wihara Wat Buparam. Dan sekarang seperti biasa jalan kaki lagi guys. Kita jalan kaki saja. Tadi aku kan duduk di meja sendirian guys. Nah, terus nggak lama tuh ada asok-asok lah, ada uncle from Penang. Dia bilang dia asli dari Penang. Terus dia cerita-cerita lah kan, cerita sama aku. Dia tanya bagaimana kehidupan aku, dari mana aku berasal gitu kan. Terus ditanya juga gimana, oh kamu dari Indonesia ya? Dia bilang mahasiswa kan. Dia tanya kamu apa, oh kesibukannya apa, oh saya bilang kuliah kerja. Terus dia bilang oh kamu mahasiswa gitu. Terus saya bilang kamu ada mahasiswa, jadi kamu ada ikut kemarin demonstrasi besar itu? Hah? Waduh, ternyata kenal juga ya demonstrasi mahasiswa besar-besaran kemarin itu ya. Oh, tak, saya tak ikut. Saya bilang, saya dari university swasta. Kalau di university swasta tak ada ikut demonstrasi macam tu. Oh, iyalah. Oh, terus dia cerita juga kan guys. Dia bilang, dulu saya pernah ke Indonesia. Saya dulu ke Jakarta. Wah, saat saya jalan kaki di Jakarta, saya rasa selesa. Dia bilang, wah tak aman guys artinya. Dia bilang itu artinya dia waktu jalan kaki di Jakarta tuh dia ngerasa nggak aman gitu. Bentar, lihat map dulu, asik ngobrol nanti lupa belok. Dia bilang tak selesa saya jalan kaki sana, saya rasa tak aman. Dia bilang, oh ya, terus saya tambahin lah guys, ya memang kalau Jakarta, kalau kita berjalan kaki memang mesti hati. Intinya saya bilang lah guys, intinya aku tuh bilang memang banyak perampok. Memang banyak perampok kalau di Jakarta. Saya bilang asik lah ngobrol sama satu, terus datang kan, terus ngobrol nih, terus datang lagi deh dua asal-asal yang lainnya. Jadi aku satu meja berempat dikelilingi oleh 3 asok-asok guys. Mantap, satu pengalaman yang bagus di Penang hari ini. Wow, lihat guys, desain gedung-gedung ini masih kayak gedung-gedung lama sekali ya guys ya. Lihat, tapi meskipun desainnya kayak gedung-gedung lama guys, tapi mereka tuh masih, gedung-gedungnya tuh masih bagus gitu loh, masih terawat gitu loh. Meskipun ya desainnya kayak gedung-gedung lama, cuman masih oke kok, masih bagus. Good view, keren. Gunung tingginya di sini mungkin nggak sebanyak di KL ya. Terus ini nggak ada LRT guys, jadi mana-mana naik bus. Tapi hari ini nanti kita naik busnya pas ke Galaxy aja. Ini karena ini masih dekat-dekat 2 kilo, udah jalan kaki aja. Lihat guys, outfit aku hari ini sudah pakai jaket hitam, masker hitam, baju hitam, celana hitam, untuk sendalnya biru guys ya. Untuk sendalnya biru, kalau sendalnya hitam juga setelah hitam nanti kita ya dikira maling kali ya, maling dari Indonesia ini nih. Wat Buparam Buddhist Temple di Penang adalah kuil Buddha Thailand yang dibangun pada tahun 1942 oleh Luang Por Sri Keo. Beliau merupakan seorang biksu dari Thailand, dan bahkan ketika meninggal, abu kremasi beliau diabadikan di dalam kuil pada tanggal 19 Juli 1959. Meskipun ini merupakan kuil Buddha Theravada, namun Wat Buparam memiliki berbagai campuran elemen dari budaya lain. Terdapat patung dewa-dewi Hindu seperti Dewa Ganesha di pintu masuk utama, dan juga terdapat patung Dewi Kuan Im di sisi kiri. Salah satu hal yang paling ikonik dan menjadi daya tarik terutama para turis untuk datang ke wihara ini adalah patung Buddha pengangkat. Patung ini menjadi daya tarik utama karena menurut legenda, patung ini bisa memprediksi terkabulnya keinginan seseorang. Jika kalian bisa berhasil mengangkat patung tersebut pada pertama kali dan terasa berat pada kali kedua, maka keinginan kalian akan mungkin tercapai.
Halo teman-teman. Wow, amazing sekali hotnya. Ini kalau di Malaysia baru jam setengah 12 siang teman-teman. Tapi hotnya itu, wow. Lihat. Outfit hitam kita kembali keluar. Teman-teman. Sekarang kita masih berjalan menuju ke vihara lainnya. Jalan kaki teman-teman masih lihat. Melihat pemukiman warga di sekitar Pulau Pinang. Sungguh sunyi siang hari ini. Wow, keren. Kita harusnya masih akan mengunjungi 3 wihara Buddhis lagi. Tapi kayaknya tiga-tiganya bercorak Thailand semua teman-teman. Tapi nanti kita coba lihat aja. Rasa kita sudah sampai ke wiharanya. Nanti kita pas pulangnya aja teman-teman naik bus. Memang nges juga yang kaki terus teman-teman. Pada tahun 1795, tanah berdirinya kuil ini diberikan oleh Ratu Victoria kepada 2 komuniti Buddha di Georgetown, Pulau Pinang, yaitu orang Burma dan juga orang Siam. Sebagian dari tanah yang diberikan kepada masyarakat Siam merupakan tanda diplomatik dari Inggris untuk mempererat hubungan perdagangan dengan kerajaan Siam. Tanah tersebut secara resmi diserahkan oleh Gubernur Negeri Selat, yaitu William John Butterworth, kepada 2 perempuan Siam bernama Nankayo dan juga Bun Sun, yang bertindak sebagai wakil masyarakat Siam di Penang. Lalu kuil ini secara resmi didirikan pada tahun 1845 di atas tanah yang diberikan oleh Pra Portan Kuat, seorang biksu terkenal dan juga yang sangat dihormati. Lalu pada tahun 1948 kuil ini secara resmi diberi nama Wat Caya Mangkalaram. Sejak saat itu kuil ini mengalami berbagai renovasi dan juga perluasan bangunan. Salah satunya ialah pembangunan patung Buddha berbaring pada tahun 1958, di mana patung ini dibangun dengan biaya menghabiskan $100.000 Malaya dan menjadikannya sebagai salah satu ciri khas utama dari kuil ini. Patung ini memiliki panjang 33 meter atau 108 kaki, di mana patung ini menggambarkan Sang Buddha pada saat Mahaparinibbana, dan juga patung ini merupakan salah satu patung yang terpanjang di dunia. Di bagian belakang patung terdapat berbagai macam relung yang menyimpan guci, di mana guci tersebut merupakan tempat abu jenazah umat Buddha dikremasi. Komplek kuil ini juga dihiasi dengan berbagai patung dewa dan juga yaksa yang berfungsi sebagai penjaga kuil. Wah guys, ada yang jual es guys di sini guys. Mantap. Dengan cuaca yang sepanas ini, sangat mantap emang makan es. Guys, gila. Di hari yang sepanas ini, kita berdua dulu di atas pohon sambil makan es krim. Mantap guys. Ini guys, kita sudah sampai di Budmes Buddhist Temple. Tempatnya seberang persis dengan wihara yang sebelumnya. Wow, amazing guys, keren sekali loh corak-coraknya ini loh. Kuil ini dikenal sebagai Dhammikarama Burmese Temple dan merupakan salah satu kuil Buddha Burma tertua di Malaysia yang dibangun pada tahun 1803. Kuil ini didirikan di atas sebidang tanah kecil yang diberikan oleh Nyonya Betong untuk komunitas Burma yang bermigrasi ke Pulau Tikus. Kuil ini berkembang dari sebuah kuil kecil menjadi kompleks yang lebih besar seiring dengan pertumbuhan komunitas Burma. Pada tahun 1845, Gubernur Straits Settlement W.J. Butterworth mengabulkan permohonan untuk mendapatkan lebih banyak lahan agar kuil bisa diperluas dan mencakup area pemakaman. Seiring berjalannya waktu, kuil ini terus berkembang menjadi landmark warisan budaya di Penang, memperkaya keragaman budaya di Pulau Pinang. Kuil ini merupakan kuil tertua di Malaysia dengan bangunan asli yang dibangun pada awal abad ke-19. Menjadi pusat penting untuk festival keagamaan Buddha seperti Songkran,
hari puasa Buddha, dan juga pertengahan musim gugur. Kompleks ini mencakup stupa yang didirikan pertama kali pada tahun 1805 dengan stupa luar yang dibangun pada tahun 1838 serta pagoda lonceng emas yang bertingkat 4 yang dibangun pada tahun 2011. Terdapat juga patung Buddha yang berdiri setinggi 8,2 meter atau 27 kaki serta memiliki 16 patung Buddha yang berdiri di bagian belakang patung Buddha yang besar, di mana patung Buddha tersebut memiliki gaya yang berbeda dari berbagai negara Buddhis. Selain tempat ibadah, kuil ini juga dilengkapi dengan tamannya subur, kolam ikan, dan juga sebuah restoran serta toko-toko souvenir. Yo guys, jadi kali ini kita mau makan siang dulu guys. Kita mau makan siang di Pinang Road Famous Laksa, sama kita mau cobain es cendolnya yang lumayan terkenal di Pinang. Aduh guys, tadi aku naik bus guys, cuman salah aku liatnya. Aku tadi itu sebenarnya agak ragu sudah guys. Atasnya busnya aku naik itu 101 dari bus Rapid Pinang, tapi aku naiknya 103. Dia memang driver sudah bilang sih, ini nggak ke tujuan yang pemberhentian yang aku mau gitu. Cuma aku maksain naik kan, karena memang ya sudahlah, sudah berhenti kan. Pikir aku udahlah, mungkin kalau deket-deket stopnya nggak apalah, aku masih bisa jalan kaki kan, kayak sekarang contohnya. Ya dari lumayan lah, dari destinasi terakhir yaitu Wihara Burmese Buddhist Temple sampai ke sini itu sudah ya 3/4 jalan lah dilalui sama bus itu. Ya udahlah, pikir aku 1/4 jalannya kita jalan kaki aja deh. Lumayan sih, panas-panas kayak gini, lumayan motong guys. Nah cuma sudah lah, gak apa-apa guys, pengalaman. Nah kali jangan dipaksakan, sama kalian kalau bisa ada uang pas buat naik bus. Lihat guys, corak-coraknya seperti pintu-pintu dari rumah zaman orang Cina zaman kerajaan. Wow. Ini ya guys, pen. Wow. Amazing. I really like it. Oke guys, panas sekali. Harusnya tadi aku makan di Penang Road Famous Laksa, tapi karena sangat ramai, ngantrinya sangat panjang, males guys. Udah jam 2 soalnya, kita mau masih ke KLC, tapi nanti nggak dikejar. Dan juga di sana, udahlah, kita ngantrinya di pinggir jalan guys. Panas kan tadi seperti yang aku videoin lah. Waduh panas banget guys, mana udah mendidih kepala ini kan. Udahlah cari tempat lain, kan tujuan aku cuma pengen makan cakrit ya sama oyster omelet. Ternyata ada di tempat ini guys. Jadi kita coba nanti gimana hasilnya. Dan ternyata guys, tadi itu aku beruntung banget. Dan ternyata tadi itu
ada hikmah juga guys aku jalan kaki, karena aku masih menemukan satu destinasi lagi yang mungkin bagus untuk dikunjungi. Nama tempatnya itu Goddess of Mercy kalau di Google Maps ya. Nah itu tadi yang kita datangnya karena aku berjalan kaki, nggak sengaja ngeliat gitu kan, ya udah mampir bentar gitu. Dan ya di sana juga baik sih, dia mau ngejelasin pelan-pelan gitu kan. Dia pertama ngejelasin pakai bahasa Mandarin guys, aku kayak ngako-ngako apa yang nggak itu bilang kan. Tapi setelah itu dia ngejelasinnya pakai bahasa Hokkien karena aku bilang bahasa Hokkien kan. Nah setelah itu aku bingung mau balas apa, ada satu bahasa kata tapi yang aku bingung bahasa Hokkien atau apa. Dia aku bilang bahasa Melayu, bahasa Indonesia kan. Ya jadi AI-nya mau bahasa Melayu aja guys. Kenapa nggak dari awal gitu kan AI-nya bilang bahasa Melayu aja gitu. Dari kemarin guys ya, dari kemarin ketemu asok-asok di hotel dia juga bilang guys, where are you from? Saya bilang kan, oh I am from Indonesia. Dia kira aku dari Cina guys. Emang muka aku se-Cina ini, cuma menang sipit doang sih guys. Gak tau lah guys ya, ketemu orang dia bilang bahasa Mandarin, kita kayak apa orangnya cakap. Di sini aku ada pesen char kway teow sama oyster omeletnya guys. Dan minumnya aku pesen teh tarik. Menurutku rasanya di sini enak guys. Apalagi ya rasanya kayak kue tiaw pada umumnya lah guys ya. Menurut aku sih, ini menurutku pribadi semua rasa kue tiaw itu sama aja guys. Mungkin yang membedakan itu adalah tempat di mana kita makan, karena tempat di mana kita makan itu bisa memberikan kenangan tersendiri. Tapi kalau menurutku semua rasa dari tempat makan yang pernah aku makan, ya rasanya gitu-gitu aja paling guys, sama aja menurutku. Oyster omeletnya juga menurutku enak, kayak rasa pada umumnya, rasa kerang pada umumnya. Teh tariknya juga ya manis kayak kamu. Dan juga untuk semua makanan ini keseluruhan aku habis sekitar 35 ringgitan kalau nggak salah guys. Dan menurutku tempat ini enak, cocok untuk kalian yang pengen makan tapi nggak mau ngantri panjang-panjang dan juga panas-panasan kayak di Penang Road Famous Laksa tadi. Itu menurutku nggak worth it sih guys kalau kita nunggu ngantri sampai sepanjang itu panas-panasan demi makan kue tiaw. Jadi menurutku mending kita makan di sini aja, yang bisa langsung masuk tanpa ngantri, dan juga rasanya sama aja kok, sama-sama enak. Wow guys, amazing guys. Sungguh ramai. Udah lah guys, kalau channel kan jam 7 malam dia masih buka guys kalau kalian lihat. Nah sekarang kita mau ke bus aja guys. Udah lah kita mau ke Kellogg's sih pokoknya, karena udah mau jam 3 guys, nanti takutnya tutup kalau makin lama. Dan juga udah kenyang, mau makan cendol, udah makan oyster omelet, makan kue tiaw, minum teh susu. Kalau nggak pecah guys, masalah guys ya. Kita mau clean dulu guys, pas.